Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa setiap naik dan turun nafas, lamhatin wa nafasin. Kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadodikan busir, itu meditasi latihan hati. Dia pernafasan saja diserap, kemudian dia bayangkan terus kontinu. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa. Maka sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas, aku bisa, aku ini masih ada niat di sana dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih. Diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal Widiyah yang sudah menerima lillah billah banyak. Ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa itu, keluarganya Pak Rajo, saya lupa. Bu ini dosen di Yuditomo, pengawal Widiyah Sang Putri. Ini ikut Nusantara. Kemudian ketika dia berlatih, dia memakai meditasi wahidiyah. Lillah billah dipakai. Kemudian instrukturnya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu. Kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia saya memakai wahidiyah, yaitu lillah billah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Di wahidiyah tidak ada gurunya, hanya pembimbing biasa. Kalau tidak izin nanti ditegur bagaimana ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusatnya, di gedung lo. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya enggak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan billah. Makan harus lillah dan billah, mandi lillah billah, tidur, melihat, mendengar harus lillah billah. Apalagi zaman meditasi melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Enggak apa-apa, baik saja. Malah kalau enggak lillah billah itu syirik, saya katakan itu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya. Kalau lillah billah adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai sering mengajarkan kita hendaknya supaya pengawal Widiyah sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa. Naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan kalau istighraq ini kalau terus dilatih terus maka akan hasilnya luar biasa. Itu Mbah Yai. Saya pada itu belum memahami artian luar biasa, baru sekarang oh demikian. Para hadirat, maka mari sering-sering melatih lillah billah. Mbah Yai mengajarkan dimanapun kapanpun terus dilatih terus sambil berjalan ya. Pada saat kamu lillah billah hadir betul, Anda bisa nol, kemudian mengadakan permohonan kepada Allah. Cara wong Jawa, engkono lho marga ning kasembatan apa kang pinuwun. Apabila pada itu hening betul, bersih dari anak nafsu, lillah dan billah yang adanya Tuhannya,